Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di rumah horor yang berada di Yogyakarta. Awal mulanya kejadian ini pada tahun 1990 yang bertempat di lokasi daerah Bantul, khususnya nama desanya saya tidak sebutkan. Ini benar-benar real pengalaman saya sewaktu saya masih sekolah. Saya lompat di hadapan saya tidak bisa berkutik apapun, bergerak apapun. Saya merasa bagaimana mau megang ini susah, mau berkata begini susah. Sewaktu itu masih SMP ya, masih SMP gitu. SMP pengalamannya. Sosok pocong itu sekitar tingginya kurang lebih 2 meter, badannya besar gitu, tinggi. Cuman wajah sosok itu masih tertutup rapat, belum terbuka, masih tertutup rapat sama kain kapan. Dan dia berkata, "Tolong bukakan tali pocong saya. Tolong bukakan tali pocong saya." Itu sampai 3 kali. "Tolong bukakan tali pocong saya." Saya diam saja saat itu. Saya diam, nggak berani, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu sosok pocong itu berkata begitu sembari menunduk gitu. Sembari menunduk, terus dia berbalik badan, langsung pergi lagi, lompat ke dalam semak-semak kerimbunan pohon tebu itu, semak-semak rimbunan. Saat itu juga saya langsung bergegas mengambil sepeda saya, mengambil ancang-ancang, langsung saya enjot sepeda saya sekenceng-kencengnya sampai pedal sepeda saya itu copot. Pedal saya copot sampai rumah. Saya langsung gedor-gedor pintu rumah. Assalamualaikum sampai 3 kali. Ternyata orang rumah sudah pada tidur semua. Saya merasa takut saat itu. Benar-benar takut. Saat itu benar-benar takutnya auzubillah min zalik. Sampai darah yang tadi luka sampai bercocoran gitu, sampai tidak terasa saya, karena di waktu itu kan gelap sekali. Semenjak kejadian berapa hari, setiap mengikuti pengajian pada malam hari itu saya selalu pulang rame-rame, tidak berani lagi
pulang sendiri. Biarpun arah teman-teman saya itu berbeda-beda desa, tapi tetap arah tujuannya melewati perkebunan tebu itu. Ya kalau siang sih mungkin tidak seseram pada waktu malam. Itu tiap kemunculannya, kalau tidak salah tiap malam Selasa. Itu pasti tiap malam Selasa itu pasti kemunculan sosok pocong itu. Sudah berapa hari lewat itu. Nah, kebetulan pada suatu malam saya kebelet buang air besar. Maklumlah, di pedesaan itu tidak ada yang namanya toilet pribadi di rumah. Kebanyakan di pedesaan itu buang air besarnya di kali atau sungai-sungai kecil untuk irigasi itu. Sewaktu itu pada malam itu sedang hujan rintik-rintik gitu. Hujan rintik-rintik. Saya tanyakan kepada orang tua saya, "Bu, tolong antar saya pengen buang air besar. Saya takut mau ke sungai atau ke kali." Nah, ibu saya tidak merespon. Akhirnya saya ngambil baterai, pakai caping karena hujan gitu, dan pakai jas hujan. Akhirnya saya pergi ke sungai untuk buang air besar. Sewaktu saya buang air besar, nongkrong di sungai itu, tiba-tiba dari kejauhan itu tadinya saya tidak tahu apa itu yang loncat-loncat dari kejauhan itu, dari jembatan kalau nggak salah tuh, dari rimbunan pohon bambu, dari pohon bambu. Nah, timbul sosok itu, sosok pocong itu tiba-tiba makin lama makin mendekat. Nah, pas di depan saya itu, untungnya saya menunduk sambil merukupi pala saya gitu di sungai, karena saya ketakutan gitu. Karena ketakutan saya diem aja sampai berapa jam itu, saya kurang lebih dari 1,5 jam saya nongkrong. Nah, kotoran air besar saya tuh tidak keluar karena kenapa ya, saking takutnya saya. Jadi saya nongkrong aja terus, tapi nggak keluar karena itu sosok pocong itu ada di depan saya. Ya karena sosok pocong itu adanya di atas saya gitu, di pas jalur jalanan itu, saya kan di bawah di kali. Jadi cuman yang kelihatan di pandangan saya cuman kakinya aja gitu, sedangkan kakinya itu tidak menepak ke tanah, ternyata dia itu ngambang. Apakah sosok pocong ini yang pernah saya temuin di waktu itu? Saya juga kurang tahu itu.
Ini pengalaman saya yang saya ungkapkan sewaktu saya masih SMP. Itulah terjadi di suatu pedesaan yang berada di Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kelurahan Sumberagung, dan nama desanya saya tidak sebutkan dikarenakan takut terjadi apa-apa. Ini pengalaman saya, ya sekiranya pengalaman saya ini cukup sekian aja, karena ini pengalaman pribadi saya yang tanpa dibuat-buat. Yang baru menemukan channel saya di Rumah Horor, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.